Sahabatku, kalau berbicara, jaga namanya sifat damai. Sifat damai sangat dahsyat mempengaruhi pendengar. Jangan pernah melecehkan karyawan. Jangan pernah marah kepada karyawan. Kalau Anda jurkam, jangan pernah Anda membicarakan negatifnya calon lain. Kenapa? Langsung ditolak. Di depan Anda tak ditolak, tapi di belakang Anda ditolak. Maka sebagai pemimpin, kalau terbiasa Anda selama ini marah, stop. Karena itu menghancurkan citramu, juga mematahkan semangat anak buahmu. Saya, Saus Tompung, Ethos Master dan Motivator Nasional, menyampaikan pesan ini dari Bandara Kuala Namu karena kemarin saya memberikan seminar di Medan. Sahabatku, para pemimpin di Indonesia atau calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, dan juga relawan Anda. Kalau ingin menang, kalau ingin anak buah Anda didengar, lakukan 9 seni paling dahsyat mempengaruhi karyawan dan juga mempengaruhi rakyat dalam pilkada atau dalam pengarahan di perusahaan Anda. Ada 9 caranya, disebut namanya 3S ditambah dengan derpis. 3S adalah kalau berbicara harus memiliki spirit namanya logos, pathos, ethos. Derpis artinya berbicara dengan damai, empati, ramah, positif, integritas, dan juga santun. Nah, apa itu yang dimaksud dengan berbicara dengan logos? Logos artinya kemampuan seorang pemimpin atau jurkam dalam menyusun kalimat, kata-kata, sistematik, logik, dan diterima oleh pendengar. Kalau Anda sebagai pemimpin, diterima oleh anak buah Anda. Kalau Anda sebagai jurkam, diterima oleh masyarakat. Dan mereka mudah menangkapnya dan masuk di akalnya, yang membuat mereka nanti akan yakin apa yang Anda sampaikan bila dilaksanakan pasti bagus untuk dirinya, bagus untuk perusahaan, bagus juga untuk daerah dimanapun nanti pemimpin itu adalah memimpin. Jadi kata kuncinya, kemampuan merumuskan kalimat yang logis, yang runtut, supaya masyarakat menerima. Yang kedua, pathos. Kalau menyampaikan sesuatu yang logis itu, sampaikan dengan penuh antusiasme. Semakin antusias teman-temanku pemimpin atau jurkam menyampaikan, semakin masyarakat yakin. Semakin antusias, antusiasmenya, pesan yang disampaikan itu melalui antusiasme itu adalah bisa menembus tidak hanya pikiran daripada pendengar, masyarakat, karyawan, tetapi menembus hatinya yang nanti dia berkomitmen untuk melakukan apa yang sahabat-sahabatku sampaikan. Nah, yang ketiga, Anda sebagai pemimpin harus punya etos. Anda sebagai jurkam harus punya etos, artinya Anda memiliki budi pekerti. Anda pantas ditauladani, Anda pantas ditiru, Anda pantas diikuti oleh anak buah Anda. Bila mana Anda tidak memiliki integritas, tidak memiliki etos, tidak memiliki budi pekerti yang baik, sulit Anda mempengaruhi masyarakat atau sulit Anda mempengaruhi anak buah Anda. Maka seorang pembicara selesai dulu dengan dirinya dan juga punya citra yang baik di hadapan karyawan dan juga di hadapan dari masyarakat. Selanjutnya adalah, sahabatku, kalau berbicara, jaga namanya sifat damai. Sifat damai sangat dahsyat mempengaruhi pendengar. Jangan pernah melecehkan karyawan. Jangan pernah marah kepada karyawan. Kalau Anda jurkam, jangan pernah Anda membicarakan negatifnya calon lain. Kenapa? Langsung ditolak. Di depan Anda tak ditolak, tapi di belakang Anda ditolak. Maka sebagai pemimpin, kalau terbiasa Anda selama ini marah, stop. Karena itu menghancurkan citramu, juga mematahkan semangat anak buahmu. Selanjutnya adalah empati. Kalau berbicara, rasakan apa yang dirasakan oleh yang mendengar. Bicarakanlah hal-hal yang mengangkat martabat mereka, jangan melecehkan. Demikian juga kalau Anda berbicara, rasakan. Kalau orang lain berkata seperti ini kepada saya, kasar kepada saya tentunya disuka. Demikian juga mereka. Tetapi kalau orang lain menghargai saya, maka saya juga akan menghargai orang lain itu. Maka kalau berbicara, sahabatku semua sebagai pemimpin, jaga namanya empati. Rasakan yang dirasakan oleh pendengar. Selanjutnya adalah, tolong kalau berbicara ramah, dekat dengan peserta, penuh gembira,
penuh sukacita, dan pandanglah satu persatu di mana Anda berbicara. Termasuk juga kalau dari peserta itu anak buah, Anda tahu namanya atau masyarakat ada tokoh di dalam kampanye itu, sebutkanlah namanya, sebutkanlah keunggulannya, maka dia semakin berbunga-bunga, semakin yakin dengan Anda. Itu namanya Rama. P. Kalau berbicara, tolong teman-temanku semua harus selalu bicara positif tentang perusahaan, tentang kalau dilakukan pesan Anda pasti semakin bagus, dan juga jangan pernah menggunakan diksi yang negatif karena itu ada toksin racun untuk diri Anda, melemahkan Anda, dan juga untuk melemahkan semangat dari teman-teman, dan gak nyaman dilihat, didengar kalimat-kalimat yang negatif. Yang kedelapan adalah disebut namanya integritas. Integritas dari kata integ. Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai jurkam, integ, utuh antara nurani, pikiran, perasaan, perbuatan. Kata kuncinya, integritas adalah orang tidak hanya jujur, tapi sudah selesai dengan dirinya, dan selama ini dia etos kerjanya atau perilakunya adalah bagus dan dia tauladan bagi masyarakat. Cirinya adalah kalau di perusahaan itu diawasi oleh atasan, bekerja benar, tidak diawasi pun bekerja benar. Jurkam juga begitu, diawasi oleh si pemberi tugas, calon bupati, wali kota, gubernur, benar-benar kunjungan ke masyarakat, jangan terima uang tapi Anda tidak melakukannya, itu melanggar namanya integritas, maka diri Anda juga di sana akan rusak. Oleh karena itu, teman-teman karyawan, bekerjalah tanpa diawasi. Demikian juga pemimpin, bekerjalah tanpa diawasi oleh owner. Sebagai jurkam, bekerjalah dengan benar tanpa diawasi siapa calon yang Anda dukung dan memberikan delegasi kepada Anda. Yang terakhir, yang ke-9, disebut namanya adalah sopan. Maka kalau Anda kunjungan ke masyarakat, lakukan 5S sebagai wujud sopan. 1. Senyumlah sebelum datang berbicara, wajah harus sampaikan senyum. Salam, selamat pagi, selamat siang, jangan duluan. Jangan duluan berbicara yang Anda kunjungi daripada Anda. Kemudian sapa, apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu, saudara-saudara sekalian? Apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu? Apa kabar saudara-saudara sekalian? Kalau itu misalnya di perusahaan, Bapak Ibu kalau di masyarakat, dan juga gunakan penempatan kata sopan kepada yang tepat. Lebih mudah bisa adinda, lebih besar bisa kita katakan Bapak kalau setara saudaraku atau abang atau mas. Dan juga adalah santun. Santun artinya ketika engkau berkekurangan, dahulukan orang lain. Bila mana ke-9 ini Anda lakukan, pasti Anda sangat dahsyat mempengaruhi baik sebagai pemimpin maupun sebagai jurkam. Sukses untuk sahabatku semua. Saya Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, menyampaikan pesan ini dari Bandara Kuala Namu karena kemarin saya memberikan seminar di Medan. Sukses untuk Indonesia, sukses untuk Medan, sukses untuk provinsi dan kabupaten wali kota di seluruh Indonesia. Semangat!